Shalom, apa kabar? Kasih tos dulu kira-kira aja. Tos aja. Oke ya. Hari ini kita minggu terakhir ya, berbicara tentang Godfidence. Kita sudah belajar kurang lebih 1 bulan, dan saya percaya banyak hal yang sudah didapatkan oleh Bapak Ibu, dan tentunya kita boleh aplikasikan, kita boleh praktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Setuju? Setuju ya. Jadi tadi pagi luar biasa ya Pak Alex waktu sering tadi pagi bahwa Godfidence itu berbicara tentang bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sepenuhnya. Ya, kita tertanam di mana? Ya kan? Kalau kita mau bertumbuh dengan luar biasa, kita harus tertanam di tanah yang tepat. Ya kan? Setiap keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita, itu mempengaruhi gaya hidup kita masing-masing. Sekarang apakah kita memutuskan mengandalkan Tuhan atau tidak? Itu kembali kepada kita. Karena salah satu yang Tuhan tidak ambil dari kita adalah hak untuk memilih bebas. Tuhan kasih pilihan sama kita. Tapi saya percaya semua yang ada di sini lebih memilih mengandalkan Tuhan ya. Nah, judul khotbah saya di pagi ini judulnya emang agak lain. Ya. Memang agak lain. Ya kan? Agak lain. Coba bilang dulu yang punya pasangan, kamu agak lain, aku tengok. Oke ya. Kenapa agak lain? Karena emang kita agak lain. Ya kan? Kekristenan bukan tentang agama, tetapi tentang apa? Hubungan dengan Kristus. Kita agak lain memang. Ya, kadang-kadang kalau saya pikir Tuhan suruh mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Tapi dunia bilang, tidak, balas saja. Kalau kau baik, saya baik sama kamu. Ya kan? Berbeda ya? Ya kan? Tuhan suruh kita apa? Berdoa untuk siapa? Musuh kita. Wah, kalau dunia tidak bilang, ya kalau kamu diserang, serang balik dong. Ya kan? Agak lain memang kita ini. Ya kan? Agak lain anak Tuhan itu. Memang harus agak lain. Karena kita harus berbeda. Ya. Godfidence tadi ya. Perbedaannya Bapak Ibu sudah pasti tahu. Godfidence sama confidence. Godfidence mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kalau confidence mengandalkan diri sendiri. Ya, kita udah belajar banyak. Namun ada satu hal yang waktu saya renungkan. Bagaimana seseorang bisa mengandalkan Tuhan sepenuhnya kalau identitasnya tidak dipulihkan? Sering kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, sering kehilangan identitas. Tidak mengenal dirinya siapa. Ya kan? Cenderung minder, cenderung jadi penakut, cenderung jadi apa lagi? Pengecut, cenderung jadi apa ya? Pecundang, tidak berani bertanggung jawab. Ya kan? Anak-anak muda, gitu, waktu mengatakan I love you sama perempuan, kamu harus bertanggung jawab dengan perkataan itu. Tapi kenyataannya banyak playboy. Ya enggak? Banyak yang patah hati. Ya toh? Ini yang sering kita lihat. Ya kan? Nah, kita mau belajar tentang identitas. Sebentar ya ini. Oke ya. Nah, kita semua adalah berasal dari Tuhan. Kita harus pahami bahwa kita adalah semua segambar serupa dengan Tuhan. Di sini saya mulai dari kata proses penciptaan. Kita segambar dengan Allah. Kejadian 2 ayat 26 sampai 28. Boleh saya dibantu? Ya. Kejadian 1, ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya dan menurut gambar Allah diciptakannya, dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini pertama yang harus kita sadari, bahwa kita adalah segambar serupa dengan Tuhan. Dahsyat ya, identitas ini harus melekat di kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus. Dimanapun kita berada, bahkan di ujung bumi sekalipun, kita harus pegang ini. Ya, kita segambar dengan Allah. Karena apa? Hari-hari ini yang sedang dirusak oleh iblis, gambar diri kita. Ya kan? Apalagi dengan teknologi yang ada sekarang. Saudara tahu TikTok? Ya kan? Dulu kalau orang nyanyi-nyanyi kita ketawa sendiri, orang tertawain. Kalau sekarang TikTok kan? Betul tidak? Ya kan? Ada jempol, ada komen, wah emang keren kakak. Ya kan? Hati-hati dengan hal seperti itu. Jangan sampai kita meletakkan harga diri kita oleh perkataan orang. Oleh karena apa? Jempol. Oleh karena apa? Like. Ya kan? Tuhan Yesus bilang, follow me, not follow your heart. Ya toh? Ingat ya, kita segambar dengan Allah. Oke, kita masuk kepada apa? Karya penebusan Kristus. Bahwa setiap kita yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ditebus dengan darah Kristus. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Kenapa darah yang mahal? Karena Kristus mau mati buat kita semuanya. Tidak ada satupun pribadi yang mau mati buat kita. Kecuali Tuhan Yesus. Kita baca ya, 1 Korintus 6 ayat 20. Kita banyak baca firman Tuhan hari ini. Nggak apa-apa ya, kita sampai 2 jam mau? Oh ya. Kita belajar banyak hal. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan apa? Tubuhmu. Tubuh kita ini baik sucinya Tuhan. Ditebus dengan darah Kristus. Berarti segala, kalau bicara tentang tubuh apa? Aktivitas, tenaga kita, pikiran kita, semua kita harus berikan kepada Tuhan. Kita ditebus dengan darah Kristus. Ini kita harus ingat setiap saat. Apapun keadaan kita, saya telah ditebus dengan darah Yesus. Darah Yesus, darah yang berkuasa, mengalahkan segala sesuatunya. Kekhawatiran kita, sakit penyakit kita, apalagi permasalahan yang kita hadapi, bersama dengan Tuhan Yesus bisa semua selesai. Hanya apa yang perlu? Kita sabar mengikuti proses. Jangan cepat-cepat. Ya kan? Jangan salah mengambil tindakan. Oke ya? Yang ketiga apa? Pengampunan penuh. Hati yang mengasihi dan apa? Hati yang mengampuni. Seseorang bisa confident sama Tuhan kalau hatinya beres. Tidak ada sakit hati, tidak ada dendam. Tidak ada apa? Iri hati di sini. Ya kan? Saya beberapa hari yang lewat nonton ya di Medan kalau nggak salah. Ya kan? Dia bunuh orang tuanya, kakak beradik ini. Ada yang berselisih harta juga. Karena apa? Hatinya ada apa? Tidak mengampuni. Kalau hal-hal ini masih ada dalam hati kita, kita tidak bisa percaya penuh sama Tuhan. Karena apa? Iblis mengambil celah di sana. Mata hati kita jadi tertutup. Kita nggak bisa melihat sebagaimana Tuhan ingin kita melihat. Bapak Ibu mau mengampuni orang yang menyakiti hatinya? Mau enggak? Aduh, nggak bisa Pak, saya terlalu sakit buat dia. Iya kan? Terlalu sakit dia perlakukan saya Pak. Saya diinjak-injak, saya dihina-hina. Iya kan? Betul enggak? Saya tidak mau, kalau bukan dia yang duluan datang, saya tidak mau mengampuni dia. Sering begitu kita kan? Malah kita ingin berdoa, dia cepat mati.
Karena saya ngalamin pernah seperti itu juga. Tapi harus mengampuni. Tuhan bilang harus mengampuni. Coba 1 Korintus 13 ayat 5. Ini hal-hal yang mendasar ya, fundamental kita sebagai orang Kristen. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dari sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayo. Mau mengalami ini? Mau? Amin? Amin ya. Jadi kalau hari ini atau ada di rumah atau siapa saudara di mana ada permasalahan, selesaikan hari ini. Setuju? Jangan mau hidup di dalam sakit hati, kepahitan. Karena itu kan berdampak besar. Kita akan belajar nanti di slide berikutnya. Apa yang menyebabkan konflik batin dalam hidup kita sebagai orang Kristen yang mengenal Tuhan. Oke ya, balik ke slide saya. Pemulihan gambar diri ini yang tadi ya, dan harga diri. Kita letakkan harga diri kita di mana? Apakah di perkataan orang lain atau perkataan Tuhan? Apakah yang kita pakai saat ini, yang kita miliki saat ini, atau dengan apa kata firman Tuhan? Ini rumusnya. Ya, diingat, dicatat. Ya kan? Rumus Allah sama dengan pribadi saya dan apa kata Tuhan tentang saya. Ini yang harga diri yang benar. Kalau rumus yang salah, rumus iblis. Penampilan saya dan apa kata orang lain tentang saya. Ya kan? Boleh ditampilin firman-Nya, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal apa? Makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, inilah harga diri kita yang benar di hadapan Tuhan. Jangan pernah meletakkan harga diri yang salah. Ya kan? Harga diri kita benar bukan karena kita pakai sepatu yang mahal. Bukan karena kita punya handphone yang mahal, punya harta yang banyak. No. Tapi apa kata Tuhan tentang kita? Semua ada di tangan Bapak Ibu saat ini. Itu firman Tuhan. Sekarang Alkitab kan ada di handphone kan? Atau mungkin ada yang bawa hardbooknya. Semua ada di situ tentang kita sama Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mau merenungkan firman Tuhan setiap hari? Atau kita asik dengan dunia kita, asik dengan media sosial, atau scroll TikTok sampai berjam-jam. Ya kan? Lama-lama Pak, rumusnya berubah. Penampilan saya dan apa kata TikTok tentang saya. Ya kan? Kita harus mengubah. Tadi bagi Ibu PB Sela ya, beliau cerita bagaimana 1 minggu ini nggak pegang apa-apa, nggak bermedia sosial, nggak melakukan itu, tapi fokus bangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus mengatur waktu kita untuk hal seperti itu. Ingat hari-hari ini iblis itu mengaung-ngaung, caranya berbeda sekarang. Sekarang lewat apa? Media sosial itu sangat kuat. Lewat orang-orang sekitar kita juga. Terus bagaimana kita membentenginya? Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Kedua, kita harus punya komunitas. Di sini gereja kita selalu mengajak kita untuk apa? Berkomsel. Terlibat dalam pelayanan. Ya, kita harus punya waktu-waktu itu. Jadi Bapak Ibu, identitas kita di hadapan Tuhan harus jelas. Ya, kalau hari-hari ini kita merasa, saya masih banyak ini Pak, sakit hati, saya masih banyak yang harus diberesin. Mari datang, terbuka sama Tuhan. Jangan malu. Masa untuk diri sendiri malu? Ya kan? Datang sama Tuhan. Amin. Kita lanjut ya, slide yang kedua. Nah ini yang saya bilang tadi. Kelihatannya, tahu terlalu kecil ya? Penyebab konflik di dalam hidup kita. Berbicara apa? Apa penyebabnya? Kesombongan penyebabnya. Kita cross check masing-masing. Setiap hati kita masing-masing di poin-poin ini. Dan saya berharap kita terbuka sama Tuhan. Setuju? Kita mau dipulihkan bersama-sama. Amin. Karena tujuan kita datang beribadah sama Tuhan, kita mau diubahkan. Amin ya. Apa arti kesombongan Bapak Ibu? Tidak bergantung kepada Tuhan, tetapi kepada si aku. Dan hal-hal lain, independen. Apalagi yang kedua, mau jadi Tuhan, tetapi tidak sanggup. Dia memang tidak sanggup.
Cuma kita sendiri menjadi Tuhan kecil atas hidup kita. Kita maunya mengontrol semuanya. Kita maunya kita bisa menjawab semuanya. Kita bisa menghandle semuanya. Enggak bisa Bapak Ibu. Kita punya batasan. Apa yang menyebabkan kita mengalami konflik-konflik dalam hidup ini? Pertama apa? Penyebab akar kesombongan. Di sini banyak ya, beberapa poin. Dimulai dari kepahitan, cinta uang, sama kenajisan. Kita lihat buahnya ke atas. Ya, kepahitan, apa saja? Ya, sini apa namanya? Kecemaran, kerusuhan, marah, pemberontakan, minder. Kepahitan itu apa? Sakit hati, dendam. Bayangkan Bapak Ibu dampaknya seperti ini. Besarnya. Ya kan? Cuma kata tadi di awal bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah. Jangan lama-lama. Bahkan kepahitan bisa menimbulkan penyakit. Ya. Terus ke atas apa lagi? Cabul, mengutamakan penampilan, gosip, dan balas dendam. Mari kita cross check. Ya. Cinta uang. Ini 1 Timotius 6 ayat 10 ya. Ini sudah tahu ya. Ya kan? Apa buahnya ke atas? Takut, khawatir, iri, tidak aman. Ya kan selalu. Memang kita butuh uang. Tapi bukan uang segalanya. Tetapi kalau nggak ada uang, atau mungkin kekurangan, ini timbul. Aduh, lihat saudara. Ada rasa iri nggak kadang? Kok dia bisa beli ini ya? Ya kan? Itu hal sederhana. Kalau kita sama lagi, tidak jujur, hutang dan bohong. Penyebabnya apa? Cinta uang. Oke ya. Apalagi yang berlakunya? Kenajisan. Ya. Rasa bersalah, frustrasi, kebiasaan buruk sama debat. Apa kebiasaan buruk kita masing-masing? Ya. Apa kebiasaan buruk kita? Pertama mungkin apa? Bisa aja suka mengucapkan kata-kata yang sia-sia, perkataan-perkataan kotor. Ya, maaf mungkin kalau kita free ya melakukan salah satu masturbasi, nonton hal-hal apa? Film porno. Banyak hal, gosipin orang juga itu kebiasaan buruk. Apa yang menyebabkan sini ya? Kalau ke sebelah sini apa? Penyebab persoalan. Akibat tindakan. Akar persoalan karakter. Jadi dari sini kita belajar, kita boleh mengenal diri kita sendiri. Tanya Tuhan, di mana saya di posisi ini? Sama hal demikian juga saya pribadi. Paham Bapak Ibu? Paham? Paham ya? Boleh kita lihat firman Tuhannya, Ibrani 12 ayat 15-16. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Ya kan? Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Mari kita jaga hidup kita. Kalau hari-hari ini mungkin ada begitu banyak persoalan, perselisihan kita hadapi. Jaga jangan sampai kita kepahitan. Karena kepahitan tadi menghasilkan apa Pak Ibu? Pemberontakan. Masalah yang nggak selesai, itu akan menghasilkan pemberontakan. Yang bersaudara bisa jadi tidak akur. Bahkan di dalam gereja pun, ada yang keluar gereja. Saya nggak setuju dengan Pak Gembalanya. Karena nggak diselesaikan. Tuhan tidak mau kita seperti ini. Ya kan? Tadi pagi Pak Alex bilang apa? Besi melajangkan besi, manusia melajangkan sesamanya. Kita harus menyadari hal ini. Bahwa lewat dia saya dibentuk, saya harus datang sama dia. Orang yang rendah hati, orang yang mau menyelesaikan masalah. Menyelesaikan konflik. Mengalah bukan berarti kalah. Ya Bapak Ibu ya. Oke kita lihat 1 Timotius 6 ayat 10. Ini ya, 10 ini kita, karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang.
Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini banyak hal yang kita lihat kan? Korupsi segala macam. Atau kita juga mungkin dalam rumah tangga, apakah keuangan kita terbuka? Dalam rumah tangga. Suami bilang, enggak, kamu enggak boleh pegang ATM saya. Kamu enggak boleh tahu gaji saya. Terus istri bilang, terus uang belanja mana? Itu contoh sederhana. Ya kan? Oke ya. Titus 1:15-16 boleh? Waktunya tinggal sedikit lagi ya, tapi nggak apa-apa ya. Bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman satu pun tidak ada yang suci karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Kenajisan ya, perjinahan. Bahkan hari ini serangannya sangat kuat, apalagi dari media sosial Bapak Ibu. Siapa yang tahu kan? Kita di kamar sendirian nonton, bahkan dalam satu rumah pun, ya kan? Anak di sana, bapak di sana, mama di sana, ibu di sana, semua asik dengan ini. Hati-hati. Itu yang membuat kita jadi tidak fokus sama Tuhan. Kita harus mengalahkannya. Amin. Amin ya. Lanjut ke slide berikutnya. Ya, slide berikutnya ya. Buka hatimu, jangan keraskan. Kalau yang tadi itu ada dalam hidup kita masing-masing, mari buka hati, jangan keraskan hatinya. Kalau kita mau mengalami Tuhan, kemenangan demi kemenangan, buka hati kita sama Tuhan. Jangan malu. Ngapain malu sama Tuhan? Kalau kita memang butuh orang lain, cari orang yang tepat untuk kita bisa cerita. Aku mau dibebaskan, aku mau dipulihkan. Amin. Kepercayaan penuh pada Tuhan atau confidence itu bisa kita lakukan dan alami adalah ketika pintu hati kita mau terbuka pada Tuhan Yesus. Setiap hari, setiap saat. Wahyu 3:20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Amin, luar biasa. Mari buka hati kita masing-masing untuk Tuhan pulihkan, Tuhan ubah. Untuk kita mengalami Tuhan bersama-sama. Suami istri atau yang mungkin masih anak-anak muda, ayo. Karena ini yang Tuhan mau atas hidup kita. Tuhan tidak mau kita menyimpan kepahitan, sakit hati, dendam, apalagi kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidup kita. Tuhan tidak mau itu. Siapa yang memutuskan itu lepas? Kita yang memutusin. Ya kan? Kita yang memutusin. Ya kan? Makanya dikatakan apa? Waktu kita datang sama Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan. Kita dulu yang mau. Aku mau diubah Tuhan, aku mau dipulihkan, aku mau dibaharui. Sehingga kita bisa apa? Bisa percaya penuh sama Tuhan. Tidak setengah-setengah, tidak seperempat, tidak apalagi 3/4, tetapi 100% sama Tuhan. Amin. Ya. Tuhan mengetuk setiap pintu kita hari ini. Bukan hanya hari ini, setiap saat waktu kita berbuat dosa. Pak Rudi, datang sama Tuhan. Tahu kenapa Daud berkenan di hadapan Tuhan? Karena ketika Daud jatuh dalam dosa, dia selalu datang sama Tuhan. Dia selalu menyadari bahwa dia butuh Tuhan dalam hidupnya. Tapi jangan sampai kita jatuh dalam dosa, kita asik dalam dosa itu terus. Lama-lama apa? Hidup kita akan berantakan seperti tadi. Akan menjadi sombong. Ya? Kita lanjut ya. Nah, kenali kekuatanmu. Filipi 4:13. Ini juga tadi pagi ya, saya bahkan Pak Alex juga. Boleh ditampilin? Ya. Filipi 4:13. Di sini segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara, tidak satu perkara, tidak dua. Kalau masalah ini Pak, enggak lah. Masalah ini aja sama Tuhan. Masalah ini enggak bisa. Ya kan?
Tidak ada setengah-setengah. Segala perkara dapat kita tanggung dalam Dia yang berkekuatan kepada kita. Percaya bahwa segala sesuatu, bahkan hal-hal yang sulit dan menyakitkan dapat diselesaikan jika kita apa? Menyelaraskan diri dengan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Kita harus menyelaraskan diri kita dengan Tuhan. Kita yang duluan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Segala perkara luar biasa loh. Waktu saya baca ini, iya Tuhan ya. Saya juga banyak masalah, saya juga banyak ini. Tapi Tuhan bilang segala perkara dapat kamu tanggung. Wow, berarti kekuatan saya dan saudara, kekuatan unlimited, tak terbatas. Karena kuasa Tuhan kita, kuasa yang tak terbatas. Jadi jangan takut. Jangan ragu, jangan bimbang. Aku punya Tuhan yang hebat. Amin. Perkatakan perkataan itu dalam hidup kita. Ya. Yesaya 40:31. Ini udah sering Bapak Ibu baca mungkin ya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Seperti apa orang yang menantikan Tuhan? Saudara, arti menantikan Tuhan apa? Datang pada Tuhan setiap hari. Bangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa kekuatan kita jadi lesu? Karena kita nggak pernah datang sama Tuhan. Hal sebaliknya toh? Simple. Kenapa kita jadi lemah, jadi gampang tersinggung, jadi sedikit menyerah? Karena kita nggak pernah datang sama Tuhan. Tapi kalau setiap hari kita setiap saat datang sama Tuhan, kekuatan saya dan Bapak Ibu, kekuatan penuh. Karena apa? Kita selalu terkoneksi dengan sumber kehidupan. Ya kan? Tadi pagi Pak Alis bilang ya Pak ya. Di Rima berapa ya Bapak ya? Bahwa apa namanya? Kita seperti tanam yang ditanam di tepi aliran air. Yang tidak layu dayunya dalam berbuah. Siapa itu batang air? Ya Tuhan ya. Tuhan Yesus. Masalah ada? Masalah pasti ada. Kesulitan pasti datang Bapak Ibu. Bahkan kita berpikir Tuhan kok masalah ini berat sekali. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan sepenuh dalam hidupnya. Dia akan kuat dan dia tenang menghadapinya. Amin. Tuhan akan bekerja menyelesaikan masalah itu. Ya kan? Tadi seperti perumpamaan apa? Kita sebenarnya digendong Tuhan. Ya Pak ya? Kita digendong Tuhan. Tuhan siapa yang bawa kita? Tuhan yang bawa kita jalan. Tapi Tuhan mau apa? Kita mau dekat dengan Tuhan. Jangan pernah hilang kontak dengan Tuhan. Bangunlah keintiman dengan Tuhan setiap hari. Sebab kekuatan kita bukan berasal dari dunia ini. Ingat, kekuatan kita bukan dari dunia ini. Melainkan dari Tuhan kekuatan kita. Amin. Yaitu apa? Tak terbatas, unlimited. Makanya dikatakan di situ, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya kan? Masalah datang, tekanan datang, kesulitan datang. Kita enggak menjadi lelah, kita enggak menjadi letih. Justru apa? Seperti burung apa tadi? Raja Wali. Semakin naik, semakin terbang, badai semakin kencang, semakin ke atas. Makanya prinsip dunia mengatakan roda itu apa? Hidup itu seperti roda pedati. Enggak, firman Tuhan enggak pakai itu konsep itu. Oke, tetap kita naik bersama dengan Tuhan. Apa yang naik? Pertumbuhan iman kita naik. Karakter kita semakin diubahkan Tuhan. Cara berpikir kita semakin diubahkan Tuhan. Cara kita menghandle masalah, semakin Tuhan kasih hikmat. Itu perbedaannya. Ya kan? Mau kita teriak, aduh Tuhan, aduh capek sekali saya ini. Rasanya mau pingsan Tuhan. Gak apa-apa. Tuhan bilang, aku ada bersamamu. Hanya kita perlu apa? Sabar mengikuti proses. Sebab apa? Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Amin. Waktu Tuhan yang terbaik ya. Kekuatan kita akan Tuhan perbaharui setiap saat. Ya, bila kita selalu dekat dengannya. Percayalah. Dunia mengajarkan follow your heart, tapi Tuhan Yesus mengajarkan follow me. Ikut Tuhan. Apapun yang terjadi. Ya kan?
bersama dengan Tuhan kita bisa selesaikan. Ya, persistensi ya. Yang berikutnya, berusaha dan bertahan. Ini saya ambil dari kisah Daniel 3 ayat 13 sampai 18. Ya. Daniel 3. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja. Bapak Ibu pasti tahu kisahnya ini ya. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi apa jawabnya Sadrak, Mesak? Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku ya. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab seperti apa? Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dan perapian yang dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini luar biasa, ini persistensi. Ya, boleh kembali ke slide saya? Ya kan? Berusaha dan bertahan. Kita anak-anak Tuhan, confidence harus memiliki karakter ini, berusaha dan bertahan. Sesulit apapun hidup kita, seberat apapun tekanannya, ya kan? Sebanyak apapun himpitan, kita harus memiliki persistensi. Ya, teguh di dalam iman, percaya pada Kristus apapun yang terjadi. Yang kedua apa? Percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tepat waktu. Yang ketiga, penderitaan yang kita alami adalah cara Tuhan memurnikan hati kita dan Tuhan selalu mendahului kita lebih dulu dan melaluinya. Di Mazmur 19 ayat 71 dikatakan bahwa tertindas itu baik bagiku. Supaya apa? Aku mengenal ketetapan-ketetapan-Mu ya Tuhan. Tertindas baik sama kita. Supaya kita semakin mengenal Tuhan. Yang berikutnya apa? Lawanlah ketakutan yang dalam diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita ada rasa takut, lawan dengan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Di balik prosesnya Tuhan selalu ada kelimpahan Tuhan, yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihinya sungguh-sungguh. Amin. Tadi waktu kita lihat prosesnya siapa? Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka mengalami kemenangan? Mereka mengalami kemenangan. Ya kan? Apa yang mereka lakukan? Mereka konsisten, mereka bertahan dengan iman percaya mereka. Maka Tuhan turun tangan. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham ya? Oke ya. Bangunlah pengalaman bersama dengan Tuhan. Ini yang paling penting. Bangun pengalaman bersama dengan Tuhan. Siapa yang bangun? Kita yang bangun. Setiap apa? Setiap hari. Makanya kasih waktu sama Tuhan. Setiap pagi. Mau bangun jam berapa? Atau malam silakan. Kasih waktu khusus sama Tuhan. 1 jam kah, setengah jam kah, 2 jam kah, silakan. Tuhan yang tergantung Bapak Ibu semuanya. 1 Samuel 17 ya, 36-37. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini Daud ya. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ini waktu Daud mau apa? Berperang melawan Goliat. Goliat mati. Hanya ada apa? Lembing aja ya. Daud mengandalkan Tuhan. Padahal orang Israel udah ketakutan sama orang Filistin. Ya kan? Tapi Tuhan kita luar biasa. Apa yang dikatakan Daud di sini? Bahkan Daud sempat dilecehkan ya. Ya kan? Dilecehkan. Tapi Daud bilang, aku berperang dalam nama Tuhan. Kita juga harus seperti itu. Amin.
Ada beberapa poin yang saya ambil dari firman ini. Percaya penuh pada Tuhan dimulai dengan kemauan untuk Tuhan bentuk lewat segala situasi, permasalahan, kesulitan dalam hidup kita. Amin. Jangan lari dari masalah. Jangan lari dari situasimu saat ini. Ayo ikutin. Tuhan memegang tangan kanan setiap kita. Amin. Yang kedua, keberanian mengambil keputusan yang tepat ketika diperhadapkan dengan situasi-situasi yang menyulitkan dalam hidup kita. Kita harus berani mengambil keputusan. Tentu juga kita butuh orang lain, komunitas, untuk bisa apa? Menguatkan kita akan keputusan itu, memberikan masukan, memberikan saran. Tadi pagi dibilang Pak Alis bahwa kita tidak bisa hidup sendirian. Kita harus ada komunitas. Amin. Itu tandanya orang yang percaya penuh sama Tuhan. Dia punya komunitas. Ya. Yang ketiga, kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita akan menghasilkan apa? Pengalaman yang hebat bersama dengan Tuhan. Kita sadar, oh Tuhan ada bersama dengan saya. Meskipun sebenarnya hati kita udah ketakutan, di kemana ya Tuhan, selesai enggak? Seperti apa ini? Tapi kita sadar, Tuhan ada bersama dengan saya. Aku percaya Tuhan. Amin. Yakinlah bahwa kemenangan sejati akan menjadi bagian orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Di end-nya, kita akan menjadi pemenang. Firman Tuhan bilang begitu kok. Ya kan? Sebab kita adalah umat pemenang. Peganglah itu. Ya kan? Jangan mau kalah duluan. Kita harus hadapin. Yang terakhir kesimpulan, kenapa kita yang agak lain? Ya, seperti tadi. Ya toh? Kita yang agak lain berbeda di dunia ini apa? Kita bukan berasal dari dunia ini, melainkan kita warga kerajaan Allah. Ini identitas kita. Confidence sama Tuhan, percaya penuh sama Tuhan. Sadari dirimu, saya berasal dari Tuhan. Bukan dari dunia ini. Yang kedua, kita ditebus dengan darah Kristus, bukan dengan kebaikan, harta, dan yang lain-lainnya. Kita berbeda ya? Berbeda? Tuhan kita berbeda. Harga diri kita, apa kata Tuhan tentang kita, bukan apa kata orang lain. Jadi kalau orang lain bilang begini, kamu tidak mampu, kamu tidak bisa, kamu memang tidak punya kemampuan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tidak hidup dengan perkataan itu. Apa kata Tuhan tentang kita? Engkau berharga di hadapan Tuhan, engkau mulia, aku mengasihimu kata Tuhan. Ya kan? Banyak hal ya. Yang keempat, kekuatan kita berasal dari Tuhan, tak terbatas, bukan dari dunia ini. Ini yang harus kita sadari. Kita hidup di dunia, masalah di dunia, tapi kita punya kekuatan dari itu. Tapi ini bisa terjadi waktu apa? Waktu kita terkonek terus dengan Tuhan. Amin. Yang berikutnya, kita mengalami penderitaan, penindasan, agar kita belajar ketetapannya. Ya, kok Tuhan terbalik ya? Ya kan? Tapi Tuhan ini seperti itu. Amin. Kita emang agak lain. Setuju? Setuju. Kita diperintahkan untuk apa? Mengampuni, mengasihi musuh dan memberkatinya. Kok bisa ya Tuhan? Saya nggak mau, dia duluan maki-maki saya. Saya harus balas. Tapi Tuhan bilang tidak, kamu harus mengampuninya. Sakitnya tuh di sini kan? Betul tidak? Waduh Tuhan. Rasanya saya mau ramas dia. Tapi Tuhan bilang tidak, kamu harus mengampuni dia. Ya kan? Mungkin suami istri kan? Ini paci satu ini. Contoh ya. Ya kan? Harus mengampuni. Kita diperintahkan untuk mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Berbeda ya, kalau dunia bilang tidak kan? Ya kalau kamu disakiti ya balas lagi toh. Impas katanya. Enggak seperti itu, kita enggak punya value itu. Value kita value kerajaan Allah. Kita menyembah Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus, bukan yang mati. Ini yang harus kita pegang juga ya. Kita punya Allah yang hidup, bukan yang mati. Kita diperintahkan untuk percaya sekalipun tidak melihat Tuhan secara fisik. Amin. Puji Tuhan, ini bisa saya sampaikan. Semoga memberkati Bapak Ibu semuanya.